Halo peserta didik sekalian, ketemu kembali di video pembelajaran tentang transformasi matematika kelas 9, di mana video sebelumnya kita sudah bahas tentang translasi atau pergeseran. Untuk topik kali ini kita akan bahas tentang pencerminan atau refleksi. Apa pencerminan itu? Coba perhatikan peserta didik sekalian, diamati gambar ini. Di sini seolah-olah ini bercermin, tapi di sini ada perbedaan dari gambar yang pertama ini dengan ini. Ya, tidak sama antara yang pertama ini dengan yang di dalam ini. Berarti ini bukan bercermin. Yang kedua, perhatikan gambar yang kedua. Ini ada perbedaan. Ya, di sini dia gambar ini dia nampaknya tunduk, sedangkan di sini dia tegak. Makanya kelihatan, berarti ini tidak bercermin. Jadi dari sini yang bisa kita lihat, untuk peserta didik sekalian bisa sering melihat juga di rumah mempergunakan cermin. Jadi bayangkan dulu kamu bercermin di rumah, apa yang kamu lihat? Jadi kalau kita bercermin di rumah, yang kita lihat di dalam cermin itu adalah bayangan. Oke, coba anak kecil ini bercermin. Jadi apa pada benda nyata, demikian juga pasti bayangannya. Ini kucing bercermin. Dari sini bisa kita amati, yang pertama ada ciri-cirinya, dia terbalik, berbanding terbalik ya. Ini. Maka dari sini inilah yang disebut sebagai pencerminan, bercermin atau pencerminan atau refleksi. Pencerminan atau refleksi merupakan salah satu jenis transformasi. Syarat pencerminan yang pertama, jika suatu objek bisa titik garis benda dicerminkan pada suatu garis sebagai cermin, maka jarak objek terhadap garis cermin sama dengan jarak garis cermin terhadap bayangan objek, yang artinya jarak benda terhadap cermin sama itu artinya dengan jarak cermin terhadap bayangan. Itu maksudnya nomor satu. Yang kedua, suatu bangun yang direfleksikan akan kongruen dengan bayangannya, yang artinya gambar benda pasti sama dengan gambar bayangan, maka dikatakan dia kongruen. Ya, ukurannya sama, bentuknya sama. Ya. Yang ketiga, sudut-sudut yang dihasilkan oleh cermin dengan garis penghubung setiap titik ke bayangannya adalah sudut siku-siku, yang artinya jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak cermin terhadap bayangan, itu menghasilkan sudut siku-siku, artinya tegak lurus. Pokok bahasan di dalam pencerminan yang kita bahas yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Ada juga yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, pencerminan terhadap garis Y sama dengan minus X, pencerminan terhadap garis X sama dengan H, dan pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Ini topik di dalam pencerminan, kita bahas satu persatu ya. Perhatikan untuk peserta didik sekalian, kita ambil yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Pencerminan terhadap sumbu X, perhatikan sumbu koordinat, sumbu X dan sumbu Y. Titik A, koordinatnya 2,1. Di sini yang sebagai cermin di sini adalah sumbu X. Sumbu X ini sebagai cermin. Sifat pencerminan tadi sudah dijelaskan ya, bahwa jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak cermin terhadap bayangan. Benda terhadap cermin pasti sama dengan cermin terhadap bayangan, berarti bayangannya berada di sini. Berapakah koordinat bayangan ini? Ini 2,1, berarti 2,-1. Inilah bayangan dari A. Jika pencerminan terhadap sumbu X. Ya. Yang kedua, titik B 6,1 bercermin terhadap sumbu X, berarti bayangannya ada di bawah ini. Maka bayangannya pastinya 6,-1. Demikian juga untuk titik C, itu 4,4 bercermin terhadap sumbu X. Ini sumbu X-nya, berarti bayangannya berada di sini, yaitu koordinatnya menjadi 4,-4. Di sini peserta didik sekalian coba lihat prosesnya ya.
Titik A menjadi A aksen, B menjadi B aksen, dan C menjadi C aksen. Titik A 2,1 pencerminan terhadap sumbu X ya. Bayangannya tadi 2, min 1. B yang tadi 6,1 bayangannya menjadi 6, min 1. Sambil diperiksa. Nah, prosesnya 4,4 menjadi 4, minus 4. 2,1 jadi min 1, 1 jadi min 1, 4 jadi minus 4, yang artinya jika koordinatnya x, y, maka terhadap sumbu x ya dicerminkan bayangannya adalah x-nya tetap, y-nya jadi minus y, berarti x, minus y. Pencerminan terhadap sumbu y. Untuk percerminan terhadap sumbu y, perhatikan sumbu koordinat ya. Koordinat A 2,1, 2,4 yang sebagai cermin di sini nih. Sumbu y-nya cerminnya. Jadi kalau 2,4 bercermin terhadap sumbu y, berarti bayangannya berada di sini. Ya, ini bayangannya. Karena cerminnya adalah sumbu y. Jaraknya sama ya. Berarti koordinatnya min 2,4. Koordinat B 6,2 bercermin terhadap sumbu y, berarti bayangannya di sini. Oke. Yaitu minus 6,2. Demikian juga koordinat C ya. Misalkan 6,6 C-nya, berarti bayangannya jaraknya juga ke sini harus sama, 6. Ini juga harus 6. Berarti karena dia ke sebelah kiri ini minus 6,6. Dari hasil bayangan ini saya simpulkan dulu. Perhatikan bahwa titik A 2,4 pencerminan terhadap sumbu Y berarti menjadi bayangannya min 2,4. 6,2 itu menjadi min 6,2. 6,6 menjadi minus 6,6. Jadi dari sini jika P, X, Y berarti bayangannya X, Y berarti bayangannya adalah minus X, Y. Inilah rumusnya untuk pencerminan terhadap sumbu Y. Dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X ini adalah garis Y sama dengan X. Kita sebut satu titik A 4,1. Dicerminkan terhadap cerminnya ini Y sama dengan X ya. Y sama dengan X. Jadi bercermin dia ke sini. Berarti bayangannya ke sini. Ya. Lurus bayangannya ini berarti koordinatnya adalah 1,4. Tarik garis tegak lurus. Ini tegak lurus. Yang kedua, titik kita ambil misalkan 7,1 ya, ini 7,1. Berarti bayangannya nih menjadi 1,7. Inilah B aksen. Seandainya C aksen itu 7,6, berarti bayangannya sekitar di sini. Ya. Menjadi 6,7. Jadi di sini untuk peserta didik sekalian yang perlu dilihat perubahannya ya, 4,1 jadi 1,4. Bertukar tempat. Jadi saya simpulkan dulu. Titik 4,1 garis Y sama dengan X, bayangannya adalah 1,4. Jika dia 7,1 jadi 1,7. 7,6 jadi 6,7. Bertukar. Maka jika dia X, Y, bayangannya menjadi Y, X. Ini jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Yang berikutnya dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan minus X. Untuk pencerminan Y sama dengan minus X, kita gambarkan Y sama dengan minus X ini. Ya. Ambil satu titik dulu, contohnya titik A minus 5,7 bercermin terhadap garis Y sama dengan minus X. Berarti bayangannya berada di bawah garis ini. Berapa koordinatnya? Minus 7,5. Bisa kita lihat minus 7,5. Oke, kita ambil satu lagi contoh titik. Misalkan titik B. Min 1,7. Bercermin ke garis ini, berarti bayangannya di bawah garis ini. Berarti koordinatnya min 7,1. Kita ambil satu titik C. Min 1,3. Bayangannya pasti di sini, di bawah. Ya. Berarti koordinatnya ini adalah min 3,1.
Maka dari hasil bayangan pencerminan dari titik ini menghasilkan bayangan, saya simpulkan dulu di sini biar lebih paham lagi. Titik A minus 5,7 dicerminkan garis Y sama dengan minus X, bayangannya menjadi minus 7,5. Lihat prosesnya ya, minus 5,7, 7-nya jadi ke depan tapi minus 7,5, minus 1,7 berarti minus 7,1, minus 1,3 berarti menjadi minus 3,1. Maka jika dia X, Y, berarti bayangannya jika dicerminkan garis Y sama dengan minus X, berarti Y jadi ke depan minus Y, minus X. Minus Y, minus X. Sekarang kita lanjut dengan pencerminan terhadap garis Y. X sama dengan H. Saya ambil dulu titik A, koordinatnya 3,2. Saya mau cerminkan ini terhadap garis ini 1, 2, 3, 4, 5. Saya coba garis ke X sama dengan 5. Ini garis X sama dengan 5. Jadi titik 3,2 bercermin terhadap garis X sama dengan 5. Berarti kalau dia bercermin, bayangannya di sini. Ya. Jaraknya sama, bayangannya di sini. Inilah aksennya jadi 7,2. 3,2 menjadi 7,2. Ini bayangannya. Gimana menentukannya? Caranya, perhatikan. 3,2 garis X sama dengan 5, maka A aksen sama dengan 2 kali garisnya ini 2 kali 5 kurang 3,2. Jadi 2-nya tetap karena X sama dengan 5. X-nya yang berubah. Ya, X-nya yang berubah. Berarti 2 kali 5 itu adalah 10 kurang 3, 7,2. Maka untuk pencerminan titik P, X, Y terhadap garis X sama dengan H, bayangannya adalah 2 kali H kurang X, Y. Gimana dengan garis untuk Y sama dengan K? Coba kita ambil dulu titiknya, titik A 6,4. Garis Y sama dengan K. Ini kita ambil Y sama dengan 6. Ya. Berarti ini bercermin. Berarti bayangannya di atas ini. Berapa koordinatnya? 6,8. 6,4 menjadi 6,8. Artinya di sini 6-nya tetap. 6 tetap, yang berubah adalah angka 4 jadi angka 8. 6,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 6. Maka bayangannya adalah 6-nya tetap, 2 kali 6 kurang 4. 2 kali 6 itu 12. 12 kurang 4 adalah 8. Berarti 6,8. Maka bayangannya titik P, X, Y cerminkan terhadap garis Y sama dengan K. Maka bayangannya adalah X, 2 kali K. Ini K. 2 kali K kurang Y. Ya, ini garis Y sama dengan K. Berarti 2 kali K kurang Y. Maka dari sini bisa kita simpulkan. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X, Y bayangannya menjadi X, minus Y. Perhatikan perubahannya X, Y berarti X-nya tetap minus Y. Terhadap sumbu Y, X, Y berarti min X, Y. Terhadap Y sama dengan X berarti berpindah tempat X, Y menjadi Y, X. Terhadap garis Y sama dengan minus X pindah tempat tapi tetap negatif minus Y, minus X. Dan terhadap garis X sama dengan H berarti 2H kurang X, Y. Y-nya tetap. Sedangkan untuk garis Y sama dengan K, X-nya tetap. 2K kurang Y. Inilah rumus dari refleksi atau pencerminan yang kita pergunakan untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan refleksi. Oke, biar lebih jelas coba perhatikan contoh. Contoh soal yang pertama, tentukan bayangan dari titik A. Diketahui titik A minus 2,3. Dicerminkan. M itu dibaca pencerminan. MY sama dengan minus X. MY sama dengan minus X, kita lihat dulu rumusnya ya. Jika titik A X, Y dicerminkan terhadap garis
MY sama dengan minus X. Rumusnya tadi itu adalah, maka bayangannya minus Y, minus X. Maka dilihat rumusnya ya. Maka dari sini bayangan A aksen itu sama dengan minus. Ini adalah X, ini adalah Y, minus 3, minus X-nya adalah minus 2, atau A aksen minus 3, minus itu jadi positif 2. Inilah jawabannya. Coba perhatikan contoh yang kedua, bayangan dari titik P minus 4,5. Minus 4,5 dicerminkan terhadap garis MX terhadap sumbu X. Maka bayangannya di sini A X, Y dicerminkan terhadap sumbu X. Maka bayangannya adalah X, minus Y. Oke, maka di sini minus P aksennya adalah X-nya di sini tetap. Berarti minus 4, minus 5. Dikatakan lagi dilanjutkan, hasilnya ini dilanjutkan terhadap garis M X sama dengan minus 2. Dilanjutkan terhadap garis X sama dengan minus 2, maka P aksen 2, karena dia 2 kali pencerminan, sama dengan X yang berubah 2 kali minus 2. Ini 2 kali minus 2 kurang X-nya minus 4, minus 4, minus 5 ya. Jadi ini tetap, Y-nya tetap ya. Dilihat rumusnya, maka P aksen 2 kali minus 2 itu minus 4, tambah kurang-kurang itu jadi tambah 4, minus 5. Maka P aksen 2 minus 4 tambah 4 itu adalah 0, minus 5. Inilah jawabannya. Kita lanjutkan untuk menentukan bayangan dari persamaan garis ya. Untuk persamaan garis di sini titik A X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan minus X. Maka bayangannya itu adalah rumusnya minus Y, minus X. Dari sini, inilah sebagai X aksen, inilah sebagai Y aksen bayangannya. Maka X aksen itu adalah minus Y, atau di sini saya putar minus Y sama dengan X aksen, atau Y sama dengan, ini minus jadi positif, berarti minus X aksen. Cuma diputarkan saja, minus jadi positif, positif jadi negatif. Oke. Yang kedua, ini Y aksen itu adalah minus X. Dari sini saya putar dulu, minus X sama dengan Y aksen. Minus jadi positif, kita kali negatif, ini jadi negatif, Y aksen. Sekarang sudah kita temukan X-nya, Y-nya, dan X-nya. Tinggal kita substitusi ke persamaan garis. Y sama dengan 3X kurang 2. Y-nya berapa? Nih, Y-nya udah ada. Minus X aksen sama dengan 3 kali. X-nya berapa? Nih, sudah ada. Minus Y aksen kurang 2. Minus X aksen sama dengan, kalikan dulu,
minus 3Y aksen kurang 2. Kita pindahkan, boleh pindahkan. Ini negatif pindah jadi positif, 3Y aksen kurang X aksen. Ini negatif pindah jadi positif tambah 2 sama dengan 0. Hilangkan 3Y, hilangkan aksennya, kurang X tambah 2 sama dengan 0. Inilah jawabannya. Jika ada yang kurang jelas, boleh dibuat di dalam kolom komentar. Di sini ada saya lampirkan beberapa soal. Silakan dikerjakan untuk berlatih supaya kamu lebih paham dan mengerti tentang pencerminan atau refleksi. Terima kasih, sampai ketemu kembali di video selanjutnya.